Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tips bagi teman-teman semua bagaimana cara membeli mobil bekas ya. Jadi pertama pastikan teman-teman mengecek surat-suratnya dari mulai BPKB, STNK hingga faktur penjualan ya. Kalau mobil baru itu dia ada faktur penjualannya. Jadi STNK, BPKB dicek semua, dicek di Samsat Runmore yang ada di aplikasi. Pastikan bahwa mobil itu memang bukan mobil bodong ya. Nah, yang kedua yang sering kali teman-teman terlewati kalau menurut saya adalah pastikan teman-teman mengecek buku servisnya ya. Buku servis, record servis resmi, dan manual booknya. Kalau teman-teman menemukan mobil tangan pertama atau tangan kedua, pasti dia masih menyimpan buku servis, record servis resmi, dan juga buku manualnya. Nah, buku manual ini kadang-kadang seringkali dia juga ada tips pertama saat menyalakan mobil, saat kita memegang mobil, bagaimana tips berkendara, bagaimana tips untuk mobil supaya hemat dan sebagainya. Nah, kalau penjualnya itu apik gitu, bagus, justru dia akan menyimpan semua record servisnya dari sejak dia beli sampai mobil itu akan dijual. Ini contohnya, ini mobil saya Grand Livina tahun 2011. Kebetulan saya mengumpulkan semua bukti servis-servis dari mulai 2011 sampai kemarin mobil itu dijual di 2023 bulan Januari ya, Januari. Nah, mobil ini saya rawat, pastikan saya servis, meskipun sudah usianya hampir lebih dari 10 tahun, cuman saya menyimpan semua bukti-bukti buku servisnya itu ya, termasuk recordnya semua, kapan mobil ini diservis, kapan ganti oli, spare partnya apa saja yang diganti, hingga sporing balancing terakhir saya lakukan di Nawilis pun saya simpan ya. Jadi ini pastikan teman-teman meminta buku servis, record servis, serta manual book. Manual book itu sangat bermanfaat banget untuk mengetahui bagaimana mobil ini, teknologinya seperti apa saja yang harus kita lakukan. Dan kadang-kadang teman-teman nggak bisa belajar otodidak, teman-teman harus membaca buku manualnya. Ketika teman-teman ingin mengenal mobil, baca saja buku manual booknya itu. Kalau ada yang menjual mobil manual booknya dan recordnya serta buku masih ada, menurut saya itu luar biasa. Seperti halnya yang punya saya ini. Yang ketiga, pastikan juga teman-teman meminta kunci cadangannya, kunci cadangan dan alarm cadangannya. Nah, ini mobil saya ini masih ada kunci cadangannya. Kalau Grand Livina 2011 dia sudah pakai Manager, jadi sudah ada tanda kuncinya dan label kunci dan nomor serinya ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk menggunakan kunci karena dia sudah immobilizer ya, sudah ada sensornya. Tips yang keempat, yakni teman-teman pastikan membawa mobil ini ke bengkel resmi. Contohnya ini mobil saya kan Nissan Grand Livina 2011. Maka sebelum mobil ini dijual, saya bawa ke bengkel Nissan, memastikan bahwa mobil ini tidak bermasalah ya. Biasanya di sana akan cek engine, ganti oli, plus akan mengecek semua parts dari mobil ini. Dan ntar akan direkomendasikan kalau seandainya ada yang harus diganti, dia akan ngasih tahu. Dan biasanya kebetulan kemarin di awal 2003 itu lagi ada promosi. Kalau seandainya kita mengganti part di Nissan resmi itu ada diskon 50% untuk penggantian semua part ori dari Nissan ya. Jadi ini biasanya pengerjaannya itu tidak lama ya. Saya ini sekaligus ganti oli, plus cek engine, dan meminta rekomendasi part apa saja yang harus diganti sebelum mobil ini diserahkan ke pemilik barunya, yaitu teman saya yang berada di Yogyakarta. Pengecekan yang selanjutnya, yang kelima, adalah pengecekan ban dan kaki-kaki. Nah, ban ini diibaratkan sepatu yang memang harus baru ya. Kalau ban baru itu membuat pengereman juga semakin sempurna, handling juga bagus. Nah, teman-teman kalau seandainya membeli mobil bekas, pastikan bannya langsung diganti saja dengan yang baru ya. Dan cari tempat sporing dan balancing atau penjualan ban yang resmi ya. Contohnya saya ini dibawa mobil saya ini ke Nawilis, salah satu bengkel sporing balancing terbaik di DKI Jakarta ya.
sekaligus saya ganti ban, dan karena memang teman saya akan beli mobil ini juga meminta untuk mengganti bannya sekaligus. Jadi saya mengganti ban empat-empatnya dengan ban baru merek Ecovia dari Bridgestone dan langsung di spring balancing. Nah, kebetulan di Nautilus ini ada balancing yang memang memiliki kecepatan yang tinggi, sehingga dia akan memastikan bahwa ban kita itu bagus, kaki kita juga baik, sehingga saat kecepatan tinggi, handling dan sebagainya itu menjadi sempurna kembali ya mobil ini. Nah, tip yang keenam saat teman-teman membeli mobil bekas adalah pastikan teman-teman mengecek seluruh bodi mobil, dan itu pengecekannya harus dilakukan di siang hari pada saat ada matahari untuk memastikan bahwa mobil ini tidak ada karat ya. Biasanya bodi-bodi itu akan terlihat secara jelas kalau tepat di bawah sinar matahari. Jadi sehabis dicuci, cek ulang ya. Pastikan kolong-kolongnya dicek semua, pastikan memang tidak ada yang namanya karat dan sebagainya. Jadi teman-teman pastikan bahwa semuanya sudah bagus. Plus sekaligus mengecek kondisi interior dalam mobil ya. Kalau pada siang hari, teman-teman pastikan bahwa memang siklitnya masih bagus, dalamannya masih bagus dan lain sebagainya, sehingga teman-teman merasa puas saat membeli mobil tersebut. Dan jangan lupa teman-teman juga harus mengecek perlengkapan alat servis ya, dari mulai dongkrak sampai kunci roda, pastikan itu semuanya ada, plus tanda berhenti dan sebagainya. Dan jangan lupa ada kotak kesehatan yang biasanya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alat kelengkapan servis saat kita memang mengukur dan sebagainya. Ini pastikan teman-teman cek dan minta sama si pemilik mobil. Nah, yang terakhir juga pastikan teman-teman mengecek ban serepnya ya. Pastikan ban serepnya juga masih bagus, kondisi bannya belum terlalu gundul gitu. Terus kondisi pelek ban serep juga pastikan masih bagus, dan pastikan disimpan di tempat yang tepat kan, karena kalau Nissan Glevina ini ada tempat khusus di ban serep, dan kebetulan ban serepnya itu tidak di bawah tapi dia tersimpan rapi, sehingga kondisi ban serep itu tidak akan pernah kotor ya.
Nah, tip yang ke-8 adalah pastikan teman-teman juga mengecek semua lampu mobil, dari mulai lampu utama, fog lamp, lampu sen kiri, sen kanan, lampu mundur, kemudian lampu malam, lampu senja, lampu interior, pastikan dicek semua dan pastikan itu nyala semua ya. Jadi jangan sampai teman-teman komplain itu setelah membawa mobil tersebut. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting karena lampu ini menjadi hal utama pada malam hari ya. Bayangkan kalau lampu sen kita mati, itu konsekuensinya akan ditabrak orang ya. Dan lampu interior juga menjadi penting. Pastikan kalau sudah diganti sama LED, saya kira lebih bagus. Kayak contoh lampu saya ini sudah saya ganti LED lampu interiornya, plus lampu plat nomor belakang itu pun sudah diganti LED sehingga saat mundur itu akan terlihat jelas ya. Nah, yang terakhir, yang ke-9 yang juga paling penting menurut saya, apalagi kalau teman-teman punya keluarga dan punya anak, pastikan bahwa entertainment mobilnya itu ada, bagus, dan masih jalan. Contoh ini Grand Livina, dia punya TV di belakang, TV entertain, dan mobil saya di Grand Livina ini masih bagus ya. Remote-nya juga masih ada, masih nyala. Ketika CD-nya dimasukkan dia masih jalan, dan ketika dia ngeling suaranya ke radio juga masih jalan. Lampu LED-nya juga masih jalan dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting karena seringkali ada entertainment TV di belakang itu sudah patah, sudah nggak jalan, remote-nya hilang dan lain sebagainya. Nah, ini pastikan teman-teman mengecek entertain mobil agar saat teman-teman membeli mobil bekas, teman-teman merasa nyaman, keluarga masih bisa menikmati hal-hal yang memang penting saat berkendara ya. Oke, saya kira itu tips dari saya, tips untuk membeli mobil bekas, tips bagaimana cara membeli mobil bekas. Selain beberapa hal yang saya sampaikan tadi, saya juga memberikan free pada teman saya itu Bluetooth untuk mengkoneksikan ke head unit, juga penyimpanan HP di dashboard untuk memudahkan dia untuk melihat GPS. Karena ini tipe mobil atau head unitnya adalah yang original, dia masih GVC single din, sehingga boleh dikatakan belum saya ganti dengan yang touchscreen dan sebagainya. Saya kira itu tips dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.